Hijau Alam merupakan sebuah perusahaan persero yang bergerak di bidang pengelolaan limbah sampah, mulai dari kertas, plastik, aluminium, kaleng, hingga besi. Tentunya dalam pengerjaannya menggunakan teknologi yang berbasis mesin dan berhadapan langsung dengan limbah tersebut, yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tahapan prinsip, praktik, dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi karyawan dan mengurangi resiko cedera, juga penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Tujuan K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, meningkatkan produktivitas, serta mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Prosesnya Bang, macam mana proses kita pemisahan ini? Kan orang datang antar barang ini kan pasti ada penyortiran. Setelah disortir itu dari jenis, warna, dari pisah dijadikan kayak satu jumbo. Nah, jumbo itu karung besar. Oh, disimpan gitu dulu. Disimpan gitu, baru dari penyortiran itu dibawa ke gilingan. Nah, penggilingan itu kalau plastik ya, dari plastik itu kan udah disortir itu pasti dibawa ke penggilingan punya. Nah, digilingnya itu berdasarkan warna sama jenisnya. Seperti kacamata, ada yang hair plug juga untuk di bagian penggilingan, terus ada safety board, terus juga ada pemadam api ya. Kalau untuk sementara sih dari DLH juga ada pengecekan kan untuk keselamatan juga udah lengkap. Apakah ada sanksi jika pekerja atau karyawan ketahuan dengan sengaja mengabaikan K3 tersebut, seperti tidak memakai APD atau sebagainya? Biasa ada peringatan dulu. Peringatan. Untuk kedepannya juga, kalau misalkan masih bandel bisa ada pemberhentian. Apakah pernah Pak terjadi kecelakaan kerja di tempat ini? Sampai sekarang belum. Oh, belum ada ya Pak ya? Lalu seandainya nih Pak ada kecelakaan kerja atau insiden yang terjadi dalam pekerjaan ini, bagaimana cara Bapak untuk meminimalisir kecelakaan kerja tersebut? Kalau dari segi keselamatan kan dia setiap alat ini kan ada safety-nya ya. Jadi dia ada jarak antara operator sama mesinnya gitu loh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Randy Martin selaku manajer dari CV Hijau Alam, beliau menuturkan bahwasannya CV Hijau Alam sudah menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasional pengelolaan limbah sampah untuk perlindungan bagi para pekerja maupun karyawan dengan diberikannya alat pelindungan diri seperti kacamata, earplug, safety boot, dan pemadam api. Lalu beliau juga mengatakan bahwasanya ada pengawasan untuk memastikan pekerja pengelolaan sampah menggunakan APD yang sesuai dan memadai. Jika para pekerja atau karyawan ketahuan dengan sengaja mengabaikan K3 seperti tidak menggunakan APD yang telah diberikan, akan ada peringatan atau sanksi dan untuk kedepannya. Jika masih abai akan ada sanksi berupa pemberhentian. Selanjutnya juga ada safety officer seperti yang mencatat dan melaporkan temuan-temuan terkait K3. Dalam hal ini yang dipercaya menjadi safety officer adalah orang-orang lama sekitar 6 orang. Kemudian sampai saat ini di CV Hijau Alam belum pernah mengalami kecelakaan kerja yang fatal. Dan jika terjadi kecelakaan kerja, manajer CV Hijau Alam mengatakan bahwasanya perusahaan
yang akan menanggung biaya asuransi. Kalau memang seperti macam ada kecelakaan dalam jam kerja, itu selalu ada tunjangan dari bos, selalu ada, diperhatikan. Apakah ada sanksi yang diberikan jika pekerja atau karyawan di sini mengabaikan K3 seperti tidak menggunakan APD seperti sepatu boot ini atau bagaimana? Artinya di sini belum memenuhi syarat, maksudnya belum memenuhi syarat dalam sebuah perusahaan, Ibu ya. Jadi ini memang awalnya dari perusahaan, tapi terkadang teman lain itu tidak menggunakan, menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di tempat ini? Lalu kalau misalnya ada, seperti apa bentuk kecelakaan kerja yang pernah terjadi di sini, Pak? Kalau menurut saya selama ini kecelakaan kerja sih belum. Bukan kita meminta ya Bu ya, tapi memang nggak ada. Semuanya sangat berhati-hati. Berdasarkan keterangan dari Bapak Yance selaku pekerja di CV Hijau Alam, beliau mengatakan bahwasanya CV Hijau Alam sudah menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa yang kita sebut dengan K3. Dalam operasionalnya, pengelolaan limbah untuk perlindungan bagi para pekerja atau karyawan dan memberikan APD serta tunjangan asuransi. Perusahaan memberikan fasilitas keselamatan kesehatan kerja seperti kacamata dan sepatu boot. Namun, seiring kali para pekerja mengabaikan pemakaian APD yang telah diberikan, jika para pekerja terdapat tidak memakai APD, perusahaan akan memberikan peringatan atau sanksi. Kalau ditengok dari mata kita, tengok kalau untuk safety kerja orang ini masih kurang. Kalau dari safety untuk bekerja keamanan untuk inilah keselamatan dia kurang kayaknya. Nah, yang kita tengok hari-hari kan gitu kan. Karena kalau setiap kita ada satu pekerjaan, apalagi pekerjaan ini kan udah jelas membawakan satu buah risiko kan. Nah, dengan adanya safety itu ya mungkin tak dari sepatu yang ada ininya, yang apa tuh, yang kayak sepatu safety sekali, helmnya kan banyak itu. Rompi. Nah, pakai kacamatanya, kayaknya belum lah sih. Belum baik. Ya setidak-tidaknya kalau memang apa itu, kalau dari pihak dia kan PT itu kan. Nah kalau namanya PT ini kan pasti udah diterapkan entah dari perusahaan dia tuh, entah dari manajernya kan udah diterapkan. Nah kamu harus kayak gini, dari jam kerjanya, safety-nya apanya harus dilengkapin dulu. Jadi barulah karyawan yang bekerja itu pun terjaga kan gitu. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dayat, selaku masyarakat sekitar yang tinggal di CP Hijau Alam, CP Hijau Alam belum menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dikarenakan masih kurangnya alat safety, mengingat ini sebuah pekerjaan yang sangat menanggung risiko. Beliau juga menyarankan setidaknya menerapkan K3 dari segi safety maupun jam kerjanya, agar pekerja lebih terjaga keamanan dan kesehatannya. Berdasarkan keterangan beliau, HRD di sini seharusnya memberikan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat tentang pentingnya penggunaan APD untuk keselamatan dan kesehatan pekerja di CP Hijau Alam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya pada pernyataan di awal, CV Hijau Alam sudah menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
namun pada kenyataannya belum maksimal dalam menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih terlihatnya para pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai dan abai terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja karena rendahnya kesadaran akan pentingnya K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompensasi berfungsi sebagai aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Melewati kerja, manusia berkeinginan untuk bisa memperoleh balas jasa yang dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhannya. Beraneka ragamnya kebutuhan manusia serta satu sama lainnya tidak sama. Bisa dimaknai jika kebutuhan karyawan perusahaan terpenuhi, maka mereka akan menjunjung serta menaati perintah atasannya. Disiplin juga berperan penting dalam kinerja karyawan. Disiplin menandakan besaran tanggungan yang dipikul oleh seseorang. Disiplin kerja yaitu aktivitas manajemen guna memotivasi anggota organisasi untuk menyelesaikan tuntutan dari berbagai ketentuan. Disiplin kerja yaitu tindakan yang relevan dengan tata tertib perusahaan. Kenyamanan lingkungan kerja mampu menyokong kinerja karyawan. Sebaliknya, ketidaknyamanan suasana kerja berdampak pada merosotnya kinerja karyawan. Lingkungan kerja adalah situasi di sekeliling area kerja, dan pelaksanaan aktivitas karyawan di perusahaan menjabarkan puasnya serta nyamannya karyawan. Mr. Blitz Kota Tanjung Pinang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner cepat saji yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat. Mr. Blitz merupakan kafe kekinian yang dapat dijadikan pilihan untuk tempat berkumpul dari semua kalangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke video wawancara mengenai pengaruh kompensasi lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Mr. Blitz. Apakah ada kriteria khusus untuk penilaian karyawan di Mr. Blitz? Kalau untuk penilaian khususnya pastinya kita lihatin dari kinerja. Tapi kalau untuk dalam kita ngerekrut karyawan itu ada penilaian yang penting sih niat kerja ya. Sama etika attitude sih yang kita nilai. Tapi kalau untuk penilaian di dalam kerja, ya kita lihat anaknya niat kerja nggak, rajin nggak. Kita lihat dari situ sih. Kalau khusus kriteria khususnya sih nggak ada. Kalau dari segi dasarnya umur itu? Kita batasnya 18 dari umur 18 sampai 25 tahun. Kalau untuk pendidikan kita nggak ada acuan sih. Yang nggak sekolah pun bisa kerja di sini. Begitu. Dan juga apakah kompensasi disiplin dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di sini? Pasti. Kompensasi itu kan mungkin bisa dibilang kayak reward gitu ya. Jadi kalau misalnya kinerja mereka bagus ada rewardnya. Dan kita juga kalau kinerja mereka kurang ya pasti ada kesalahan yang dilakukan, ada punishment yang kita kasih sih sama mereka. Kalau untuk kompensasinya paling kalau misalnya kehadiran mereka lebih awal pasti ada bonus tersendiri nanti di akhir bulan yang bakal dikasih sama mereka gitu. Sebenarnya kalau di sini ada KSP itu. Kalau surat peringatan kita sih nggak tertulis ya, kita lisan doang. Ya misal kita ambil sampel aja kayak telat gitu. Kalau sekali telat mungkin di sini gajinya sih diundur. Kita nggak ada sistem pemotongan. Kalau kedua kali masih diundur. Tapi yang ketiga kali udah pasti kita bakal keluarin. Mungkin dari hal disiplinnya seperti itu untuk kehadiran. Oke Kak, ya sebelumnya kalau yang pertanyaan ketiga ini, kalau bentuk kompensasi apa saja yang biasanya digunakan perusahaan ini Kak, untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang produktif? Itu tadi, kita mungkin melalui bonus, terus ada reward tersendiri. Misal kita adain target nih, dalam hari ini mereka harus menawarkan produk A misalnya. Nah itu mungkin ada reward hal simple ya. Saya sih suka adain, kalau pribadi saya misal ada tiket nonton gratis, atau mereka bakal dapat produk gratis dari kita. Tapi nanti di akhir bulan bakal direkap dengan kinerja mereka ya, bakal dapat bonus tambahan. Karena kinerja mereka yang mumpuni. Strategi apa yang harus dilakukan agar kompensasi yang diterima sesuai dengan yang diberikan karyawan?
Ya pastinya kita lihat feedback dari mereka ya, yang tadi kinerja mereka, terus cara mereka mengikuti aturan kita di sini. Dan misalnya dengan hal kita memberikan hak-hak mereka terlebih dahulu sih kalau menurut saya, terus juga kompensasinya ya masuk akal sih, yang masih bisa sesuai dengan aturan prakerja ya. Nah seperti itu. Jadi apa ini sistem kerjanya ini deh dari jam berapa jam berapa? Kalau itu sih kita di sini banyak ya. Untuk jam kerjanya kita banyak banget. Tapi start dari jam 8.30 sampai jam 2 itu ada jam kerjanya semua. Nah kalau jam kerja ya 8 sampai 10 jam sih. Kenapa nih kalau seandainya nih ada karyawan kayak satu lebih bagus berapa, ini ada perbandingan nggak? Mungkin nggak dibandingin ya, tapi lebih di kayak apresiasi, dikasih contoh ini si A seperti ini ya, kalian bisa contoh bagian ininya, nah gitu. Nah si B punya kelebihan yang ya kayak gitu sih. Sebelum itu karyawan di sini ada berapa ya kak? Kalau boleh tahu? Kurang lebih dia masih banyak yang training sih. Kalau yang untuk karyawan tetapnya aja kurang lebih ada 15 sampai 18 orang. Selebihnya itu kebanyakan masih training. Jadi belum bisa kita bilang ini karyawan. Setiap minggunya itu kak selalu masuk. Maksudnya ada libur nggak? Sekali libur. Sistem pekerja di sini kayak mana kak? Kayak kontrak atau gimana kak? Sistem di sini kita nggak ada kontrak. Ya kontraknya seumur hidup. Kalau kerjanya bagus ya mau sampai tua pun di sini ibaratnya kayak gitu. Ya tapi kalau misalnya kerja nggak bagus, kita nggak ada sistem kontrak. Jadi kalau seandainya mereka belum selesai training, itu nggak akan kena penalti sih dari dia atau kitanya. Jadi bisa dikeluarin kapan aja, tapi mereka kerja bisa sampai kapan aja juga gitu di sini. Kak, misalnya kalau dikeluarkan dari pihak perusahaan itu dapat kompensasinya tuh? Itu tadi kita kan nggak ada sistem kontrak. Cuma misal kalau dia kerjanya udah lama di sini, ya pasti ada mungkin ya yang udah terjadi ya. Mereka masuk cuma setengah bulan. Tapi karena masa kerja mereka yang udah lumayan lama di sini, itu pasti kita fullin aja sih gajinya. Jadi ada ya kompensasi yang dari situ sih. Berarti sejauh ini kompensasi itu berpengaruh besar ya bagi karyawan yang ada di sini? Pasti. Jadi kesimpulannya, dalam merekrut karyawan adanya penilaian khusus yang diberikan perusahaan. Contohnya keseriusan dalam bekerja, serta etika dan attitude yang diperhatikan yang dinilai dari kinerja pegawai yang ada di Mr. Blitz. Dan juga tidak adanya patokan pendidikan dalam bekerja di perusahaan Mr. Blitz. Semua orang bisa bekerja dengan melihat batas usia dari usia 18 sampai 25 tahun. Kompensasi itu sendiri berpengaruh penting dalam kinerja pegawai. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa reward dan bonus yang diberikan kepada karyawannya. Namun, mendapatkan kompensasi bisa dinilai dari cara kerja pegawainya dan juga ada target produk yang harus tercapai. Sehingga karyawan bisa mendapatkan bonus dan reward yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Jadi, kompensasi itu sendiri di Mr. Blitz berpengaruh dalam menilai kinerja pegawai yang ada, serta aturan yang ada di Mr. Blitz juga menjadi penilaian dalam bekerja untuk menilai cara kerja dari setiap pegawainya, sehingga kompensasi yang diberikan itu tidak kecil. Kesehatan dan keselamatan kerja, biasa disingkat dengan K3, adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari perusahaan atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3, lingkungan kerja ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sunpot ini memang dari segi K3 sendiri memang terbagi-bagi itu, dari produksi seperti apa, dari ekspedisi seperti apa, terus security pun seperti apa. Jadi terbagi-bagi. Kalau implementasi K3-nya ya kita ketahui kalau untuk di produksi yang lebih fatal ya. Fatalnya itu karena mereka memproduksi air untuk diminum untuk masyarakat tempatan, bahkan kita sampai ke Pinang dan Diuban. Jadi K3 yang kita lakukan itu terutama yang terletak di si operator atau si pengendali mesin dari air mengolah menjadi barang jadi. Itu yang kita tekankan awal, karena produksi itu adalah jantung dari satu perusahaan. Jadi yang kita tekankan untuk K3 dari si operator itu, kita ini ada terbagi dari ruangan-ruangan yang mereka harus lakukan. Pertama yang bersih, kedua higienis, terus yang ketiga untuk asli untuk operator sendiri. Jadi dari luar mereka datang, misalnya mereka masuk dari rumah, masuknya jam 7. Sebelum mulai jam 7 itu kita melakukan briefing untuk mereka. Hari ini jalan mesinnya ABC seperti itu. Nah, konteksnya setelah mereka dikasih briefing, bunyilah jam masuk. Mereka komposisi masing-masing, ada yang divisi gelas, botol, galon, dan blowing. Kalau SOP ya, setiap ruangan itu sangat beda. SOP di gelas sangat beda sama SOP di galon. Dan di galon tidak beda juga sama dengan di botol. Intinya ada sedikit persamaan tentang pemakaian APD, masker, terus sepatu bot, nyemprot, memang sama semua. Teman yang membedakan kalau mereka sudah di ruangan masing-masing. Untuk gelas, mereka si operator itu harus mempersiapkan seperti bahan bakunya sendiri, gelas itu sendiri. Nah, kalau di botol mereka harus menyiapkan botol itu sendiri, tutup untuk dia ditutup seperti itu. Terus kondisi mesin mereka, si masing-masing operator itu sangat beda. Yang operator A itu mungkin dia bisa menggunakan mesin yang untuk di gelas, tapi dia tidak bisa mungkin untuk di botol karena kerumitan dari mesin masing-masing itu sangat beda. Jadi untuk SOP-nya semenjak PT ini berdiri tahun 1999, jadi selalu yang memegang operator itu kita training dulu supaya SOP-nya mereka ngerti loh. Kalau untuk SOP ruangan gelas seperti ini gitu loh. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk dan memegang suatu mesin. Jadi kita ada training untuk operator. Nah, kita pun ada regenerasi. Misalnya si A nih, supaya kita tidak tergantung SOP-nya keselamatan kerjanya untuk si A, nanti tiba-tiba si A sakit, kita nggak ada operator, susah. Jadi ada second-secondnya, kita mempersiapkan satu ruangan SOP misalnya gelas itu ada 2 orang lagi di samping mereka, supaya kalau dia berhalangan masuk ada lagi yang lain seperti itu. Alat untuk pelindung diri di teknik zooming atau Sunpot ini kita bisa tidak terlalu rumit seperti yang di lapangan. Paling yang kita gunakan masker, kedua APD, ketiga sepatu boot, keempat air plug. Air plug itu salah satunya sangat penting di samping APD yang lain atau kelengkapan kerja yang lain, karena air plug ini dia membunyikan bunyi yang bising terhadap telinga, akan bisa menyebabkan bahasa orang itu peka untuk telinga. Jadi air plug itu dipakai di saat di divisi blowing. Nanti divisi blowing itu dari bahan baku freeform sebelum jadi botol itu ditiup itu ada strip yang menurunkan angin, bunyinya sangat kencang gitu. Memang kalau kita di situ hanya 1-2 jam nggak sakit gitu. Tapi regulasi yang kita kan kerja 7 jam tuh, istirahat 1 jam, jadi 5 jam kerja, istirahat nanti lanjutin lagi 2 jam seperti itu. Jadi kalau durasi yang sifatnya sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi gendang telinga ini kalau setiap saat 5 jam kena gitu ya memang agak berisiko, agak kurang dengar, bisa juga mengibatkan pecahnya gendang telinga seperti apa. Jadi air plug ini memang disediakan dari pabrik untuk mereka. Cara penggunaannya sendiri ya kita mempraktekkan. Jadi air plug itu bermacam-macam model, tetapi tetap memasukkan di lubang telinga, masukkan dua-dua situ. Terus
selesai mereka pakai ya mereka pakai tisu supaya nanti pakai lagi untuk jam-jam berikutnya setelah mereka kerja. Nah biasanya kerusakan air plug itu kita ganti. Nah, biasa rusaknya seperti apa? Misalnya kan dia berbentuk kayak plastik, kita sobek, mereka ke leader produksi, Pak ini air plugnya sudah habis nih, rasanya gitu. Kita ganti. Kita juga ada stoknya air plug yang untuk divisi blowing. Jadi itu kalau menurut saya itu yang sangat lebih kita tekankan karena itu untuk kesehatan mereka sendiri yang sifatnya bisa dengan beberapa hari mengakibatkan mereka kurang dengar. Itu yang kita kasih pemahaman mereka harus pakai air plug seperti ini karena dimasuk ke lubang telinga mereka bekerja itu dengan tingkat kebisingan yang tidak normal gitu. Nah kalau yang lain-lain nih kayak masker, penggunaan masker kadang-kadang orang juga kadang-kadang pengap dengan penggunaan masker kan seperti itu. Jadi dengan dibaca di dalam kadang-kadang mereka hanya nutup bang sini aja gitu. Itu nggak boleh karena fungsinya kita bernapas itu nggak bagus, nanti menyebabkan kontaminasi sama air. Jadi kita juga kasih penyuluhan, di situ kan ada puisi, bagian puisi kontrol, mengontrol setiap jamnya melihat mereka di ruangan betul nggak, sepatu boot pakai nggak, baju operator atau APD pakai nggak, topi pakai nggak. Jadi fungsinya masing-masing itu sangat beda. Kita ngasihkan APD mereka kayak baju itu kenapa kita pakai APD itu untuk mereka karena mereka dari tempat rumah ada ke sini mana atau ada debu-debu. Jadi fungsi APD itu sebelum masuk ruangan mereka diganti pakai baju di dalam. Terus fungsi yang saya bilang tadi yang ada fogging itu fungsinya si baju sendiri kan ditaruh ruangan mana atau ada debu atau apa. Jadi fogging itulah terakhir sterilisasi mereka untuk masuk ke ruangan operator. Kalau infeksi atau tingkat kepatuhan untuk karyawan itu ada di produksi ini kan ada leader-leader yang ditempatkan untuk berkeliling terutama quality control. Jadi checklist kami itu di per jam pun ada yang sifatnya ruangan mereka periksa seperti AC hidup apa enggak. Di setiap jam sebelum masuk kerja, 10 menit sebelum kerja itu si leader produksi itu selalu briefing ke mereka untuk hari ini seperti ini dan selalu diingatkan untuk pemakaian APD apa semua tolong dipatuhi. Bahkan APD sendiri untuk baju si operator mereka wajib nyuci sendiri sekurang-kurangnya seminggu 2 kali nyuci. Jadi tidak mutlak 1 minggu Senin sampai Sabtu mereka nggak nyuci gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi tingkat higienisasi. Kalau training itu memang yang saya bilang di awal memang harus ada, semua perusahaan harus ada training dulu karena penempatan untuk K3 kalau kita menempatkan orang kita tidak training itu sangat fatal untuk suatu perusahaan terutama untuk Sanpo sendiri karena mereka berhadapan sama mesin itu sangat awam untuk mereka mengetahui pengoperasian mereka cara menghidupkan mesin terutama SOP yang untuk di gelas ya saya ambil contoh untuk di gelas. Di gelas itu untuk mesin itu kalau si operator itu tidak ada training atau pelatihan mereka sangat nggak bisa di situ karena apa si mesin gelas itu sendiri mereka harus memanaskan heater namanya dan heater itu ada suhunya jadi suhunya itu tidak boleh melebihi misalnya angka 10 kan misalnya dia bikinnya 12 fatal nggak? Sangat fatal nanti begitu dia waktu mengoperasikan gelas itu kena kepanasan itu nanti mulainya plastik itu akan nempel di si chiller itu mesin itu jadi begitu dia kena yang lain berarti kan ini apa istilahnya bocor si gelas itu tadi makanya untuk training itu pasti ada program training jadi kita lakukan jatuhnya itu auditnya itu tetap di bagian HRD ya itu training itu wajib dilakukan sekali dalam setahun itu ada implementasinya mereka ada. Jadi kita juga di samping operator aslinya kita juga men-training yang lain. Jadi tidak ketergantungan dengan satu orang dalam bentuk mesin itu. Keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan di PT Sumber Izumi Mas Perkasa sangat baik dan realita yang terjadi di lapangan sangat sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Semua aspek di lingkungan kerja sangat diperhatikan dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Sumber Izumi Mas Perkasa juga dinilai oleh Dinas Kesehatan dengan tingkat kecelakaan yang rendah
rendah. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja. Salah satu contoh kecelakaan yang pernah terjadi yaitu human error pada tahun 2016 yang mengakibatkan pekerja terluka. Dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja wajib ada di setiap instansi maupun perusahaan. Sebab dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karyawan dapat terselamatkan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. PT Sumber Izumi Mas Perkasa merupakan perusahaan dengan tingkat implementasi K3-nya yang sangat tinggi karena di perusahaan ini kualitas higienisnya sangat-sangat diperhatikan. Sebab perusahaan ini memproduksi air mineral untuk diminum dengan akurasi waktu penggunaan seumur hidup. Presentasi turun lapangan kelompok 3 dengan judul Analisis Rekrutmen dan Seleksi Peserta Pelatihan BLK Kota Tanjung Pinang. Latar belakang. Rekrutmen adalah proses menghasilkan sesuatu kelompok pelamar yang membutuhkan syarat untuk pekerja-pekerja organisasional. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Dapat disimpulkan bahwa seleksi merupakan tahap akhir proses rekrutmen di mana keputusan mengenai siapa kandidat yang berhasil akan diambil. Menurut Marquis dan Jackson, tahun 2006, tahapan-tahapan untuk melakukan seleksi adalah artikel job interest, penyaringan pekerjaan, formulir surat lamaran, tes penyeleksian, wawancara penyeleksian, penyelidikan latar belakang, pemeriksaan medis, dan penyelidikan memberi tawaran pekerjaan. Sumber daya manusia adalah kemampuan dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Masih 2009. Menurut Negara 2013, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mondi dan Doi, 1996, menyatakan analisis pekerjaan tidak dapat diabaikan dalam proses rekrutmen maupun seleksi dalam Yulianti 2009. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan data tentang pekerja sehingga deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification dapat ditulis untuk pekerjaan itu. Baiklah, ada pun masalah yaitu yang pertama, apa saja yang menjadi hambatan dalam proses rekrutmen. Yang kedua, bagaimana teknik rekrutmen yang baik sehingga menghasilkan pelamar yang berkualitas. Yang ketiga, apakah ada fasilitas pendukung bagi peserta pelatihan dalam mengembangkan kinerja mereka. Dan keempat, apa latar belakangnya atau berdirinya BLK tersebut. Metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif dan berfokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi dan tujuan untuk mendeskripsikan tentang apa yang terjadi semestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode wawancara, teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang wawancara dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Selanjutnya analisis. Analisis dalam kelompok kami akan kami paparkan melalui video wawancara turun lapangan. Ada nggak yang menjadi hambatan dalam proses rekrutmen? Hambatannya itu kadang-kadang pada saat kita sudah mau, kadang-kadang ini para calon peserta ini kadang-kadang KTP-nya itu belum KTP wilayah Kepri.
berarti yang mau itu harus KTP wilayah khusus untuk karena kita wilayah Kepri, jadi kita utamakan yang wilayah Kepri dulu. Nah, sehingga kalau untuk yang yang belum berKTP Kepri tapi sudah tinggal di Kepri, kita minta surat keterangan domisili. Selanjutnya, bagaimana teknik rekrutmen yang baik sehingga menghasilkan pelamar yang berkualitas? Kita libatkan pihak dunia usaha, dunia industri, pihak luar dalam saat perekrutan. Misalnya dalam wawancara nih, pada saat wawancara itu yang tim wawancaranya adalah dari luar, bukan dari kita. Misalkan dari perusahaan atau dari yang berkompeten lah, atau dari psikolog gitu kan. Jadi bisa mengetahui bagaimana keinginan peserta itu benar atau tidak untuk mengikuti pelatihan. Niatnya benar-benar mengikuti pelatihan atau tidak, itu kita pada saat perekrutan. Apakah ada fasilitas pendukung? Maksudnya apa? Apakah ada fasilitas pendukung bagi peserta latihan dalam mengembangkan kinerja mereka? Bagi peserta pelatihan? Ya. Para peserta yang mengikuti pelatihan, yang pertama adalah gratis. Gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Yang kedua, mereka dapat uang saku 25.000 tiap harinya. Yang ketiga, mereka dapat jaminan BPJS ketenagakerjaan ya, BPJS ketenagakerjaan. Kemudian mereka juga dapat makan siang. Di samping itu mereka juga dapat baju seragam. Baju seragamnya itu sistemnya gimana? Apakah mereka bayar lagi atau? Enggak, gratis semuanya. Ya, semuanya gratis. Jadi ini dalam bentuk workshop atau gimana ya peserta? Dalam bentuk workshop atau misalnya ini kan ada pesertanya nih udah mendaftar. Jadi itu cara melatih mereka kerjanya itu dalam bentuk workshop atau memang langsung dilepakin ke perusahaan-perusahaan atau gimana? Kita kan melatih, jadi kita tidak meletakkan mereka ke perusahaan. Kita masuk ke workshop. Setiap workshop ada instrukturnya yang membimbing, melatih mereka. Nah, jadi setiap kejuruan kita ada instrukturnya masing-masing. Dalam jangka waktu berapa? Tergantung jam pelajarannya ya. Setiap kejuruan itu beda-beda. Kalau misalkan AC itu 240 JP kejuruan AC. Kalau listrik itu 260 JP. Kalau otomotif 280 JP. Nah, kayak komputer itu 260 JP, menjahit 260 JP. Tergantung daripada setiap program kegiatannya. Untuk pelaksanaan pelatihan dari BLK ini Bu, setahun itu ada berapa kali? Tergantung paketnya tadi. Ya, tergantung paketnya, berapa banyak paket. Kalau bisa kita laksanakan 2 kali untuk setiap tahunnya, ya kita laksanakan 2 kali. Kalau untuk kita bisa laksanakan 3 kali, harus kita laksanakan 3 kali, ya kita laksanakan 3 kali. Tetapi setiap kejuruan tentu beda-beda gitu loh. Nggak ada batasan peserta? Pesertanya setiap kelas adalah 16 peserta. Setiap kelas adalah 16 orang. Nggak mungkin tidak ada batasannya. Jadi setiap kelas 16 peserta. Kalau 12 paket kegiatan berarti 12 kegiatan kali 16 peserta. Nah, itulah yang harus kita laksanakan. Latar belakang berdiri atau terbentuknya Balai Latihan Kerja ini gimana ya? Latar belakangnya Balai Latihan Kerja kita ini dibangun pada saat diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1985. Nah, pada saat itu Balai Latihan Kerja kita ini milik pemerintah pusat. Jadi langsung di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Namun seiring berjalannya waktu,
BLK ini diserahkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu ya. Kita provinsi belum terbentuk ya. Nah, setelah itu baru Kepri terbentuk 2004 ya, 2004. Pada tahun 2009 BLK ini diserahkan ke pemerintah provinsi di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi semenjak itu 2009 itulah BLK di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Kesimpulan, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan bersama dengan narasumber kami, yakni Kepala BLK Kota Tanjung Pinang, di mana dalam program kerja yang dilakukan oleh BLK ini dimulai dengan proses perekrutan dan seleksi peserta sesuai dengan judul yang kami ambil. Perekrutan calon peserta dimulai dengan pendaftaran melalui website Siap Kerja dan dilanjutkan dengan prosedur-prosedur yang sudah tertera di Instagram yang terlampir. Setelah dilakukan perekrutan, tentu dilakukan juga proses seleksi peserta karena setiap jurusan yang ada memiliki keterbatasan jumlah peserta pelatihan. Proses seleksi dilakukan secara online melalui link yang sudah tertera dalam website tersebut. Jadi, dalam tahap pertama yaitu pendaftaran hingga perekrutan dilakukan secara online. Judul dari pembahasan kami adalah penilaian kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja pegawai Yong Cafe. A. Pendahuluan. Menurut Schuller and Jackson, tahun 1996, penilaian kerja adalah salah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengatur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidaktahuan. Manfaat utama dari dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk memaksimumkan tingkat motivasi karyawan, sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. B. Masalah. Dalam penilaian kerja dan pemberian kompensasi terdapat beberapa masalah, yakni 1. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, apa saja kriteria yang digunakan? 2. Apakah perilaku karyawan turut menjadi penilaian? 3. Apakah keterampilan juga turut menjadi penilaian? 4. Bagaimana cara untuk melihat layak atau tidaknya karyawan diberikan kompensasi? C. Metode. Dalam penilaian kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh penelitian dalam bentuk tanya jawab oleh narasumber yang bertindak sebagai informan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, observasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan turun lapangan. D. Analisis. Penilaian kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja. Penelitian ini menganalisis dari video wawancara. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Di sini saya Farahul Intian mewakili kelompok saya itu ingin mewawancarai salah satu kafe di Tanjung Pinang, yaitu Yong Cafe, yang mana kami akan mewawancarai pihak manajer dari owner Yong Cafe dalam hal penilaian kerja dan kompensasi. Oke, ayo ikut saya. Oke teman-teman, kami sudah bersama pihak dari owner sekaligus manajer dari Yong Cafe. Dengan abang siapa bang?
Perkenalkan, nama saya Farid Khairuddin. Ya, dengan Bang Farid Khairuddin. Jadi di sini Bang, saya izin dulu, kami ini ada penelitian terkait penilaian kerja dan kompensasi dari mata kuliah yang diampu oleh Bu Ella, nama ibunya. Jadi di sini kami Bang ingin bertanya terkait karyawan dari Yong Cafe sendiri itu ada berapa Bang? Kalau untuk karyawan di Yong Coffee ada 4 orang. Oh, ada 4 orang Bang ya. Jadi di sini kami mengambil tema itu tentang penilaian kerja dan kompensasi atau bonus lah kan. Jadi di situ kami ingin bertanya Bang, dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, Abang sendiri tu melakukan penilaian tu ada kriteria-kriteria tertentu tak Bang? Kalau untuk kriteria tertentu mungkin ada dari apa namanya on time masuk kerja, misalnya nggak sering membuat keterlambatan untuk jadwal kerja. Jadi kita tuh masuk jam 4 ya on time jam 4. Jika lambat, disitulah kita bisa menilai bahwasannya si karyawan tersebut agak kurang disiplin waktu. Oh gitu. Untuk waktu kerja Bang ya. Jadi teman-teman, Bang Farid ini juga menilai bahwasanya pekerja itu melalui disiplin waktunya. Jadi selanjutnya ada juga ini tentang sikap Bang, sikap atau perilaku lah dari karyawan. Apakah menjadi penilaian juga menurut Abang? Kalau untuk sikap dan perilaku itu sangat jelas, tetap kita nilai karena di sini bagian pelayanan dan kitchen itu saya bentuk, maksudnya di sistem kerja harus ramah dan sopan kepada pengunjung yang datang. Jadi Bang, untuk beberapa kasus apakah tidak ada semacam toleransi lah terhadap disiplin waktu yang Abang lakukan tersebut? Kalau untuk itu sebenarnya saya tidak menghukum atau mengasih peringatan secara langsung. Cuman saya beritahu bahwasanya besok nggak usah telat lagi. Jadi ibaratkan ya untuk waktu coba didisiplinkan lagi gitu. Jadi Abang lebih ke persuasif, mengajak Bang mengajak untuk lebih disiplin waktu. Selain itu tadi kan kita bahas juga tentang sikap karyawan, perilaku karyawan. Apakah ada Bang itu perilaku karyawan yang sebelum-sebelumnya lah yang bekerja di sini tu yang terlepas, bahasa kita ni kalau bahasa Melayu tu terlepas secara tidak sadar lah melakukan sikap yang kurang baik atau gimana? Oh iya, kemarin pernah juga pengalaman dia di posisi sebagai waiters. Terus bagian waiters ini sebetulnya kan melakukan pelayanan terhadap tamu yang datang. Jadi seorang karyawan ini dia kurang tanggap dan kurang cepat dalam menghadapi pelanggan atau pengunjung yang datang. Nah, di situ saya bisa menilai bahwasannya dia agak kurang gesit, kurang cepat. Oh, kemudian Bang, kami nak bertanya juga tentang kompensasi. Ya, ini seru lagi, lebih tentang bonus kepada karyawan Abang. Apakah Abang tu memiliki penilaian tersendiri bagaimana layaknya si karyawan ni mendapatkan bonus dari Abang gitu? Kalau untuk bonus sendiri mungkin hanya untuk keterlambatan jam pulang kerja, kayak ada lembur atau ada event besar. Nah, di situ saya langsung mengasih bonus tersebut. Oh, jadi event besar dan lembur tu yang Abang maksudkan ni lembur kayak mana nih Bang, lemburnya tu? Ya seperti keterlambatan jam kerja, maksudnya lembur. Misalnya nih ada event nonton bareng, nonton bola jam 2 atau jam 1 malam. Nah, di situ kan karyawan saya agak lambat pulangnya. Jadi kita hitungkan lembur. Dan itu pun sampai jam 2 atau jam 3 subuh. Nah, di situ saya langsung memberikan lembur si karyawan tersebut. Jadi lemburnya kan berarti Abang ni kerjanya kan dimulai dari jam 4 kan? Jam 4 atau setengah 5 Bang?
jam 4 Kalau untuk start mulai kerja kita dari jam 4 sore. Di situ kita langsung prepare untuk buka, beres-beres dapur, bar, dan halaman kafe. Jadi kan jam 4 sore mulai. Berarti dia berapa jam Bang masa kerjanya? Kalau dihitung kita di sini 8 jam kerja. Jadi jam 4 prepare 1 jam. Jam 5 kita sudah mulai melakukan proses penjualan. Kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat kami simpulkan bahwa pihak Yong Cafe memberikan penilaian kerja terhadap karyawan adalah perilaku dan sifat, karena hal itu merupakan komponen utama dalam suatu penilaian kerja. Selain itu, keterampilan karyawan juga turut menjadi penilaian. Pihak Yong Cafe juga tidak segan-segan memberikan kompensasi bagi pegawai yang mau bekerja keras dan sesuai aturan yang ada. Pendahuluan. Mutasi adalah ketentuan yang harus dilaksanakan sebagai salah satu fungsi dari manajemen administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan tentang kepegawaian yang di dalamnya juga mengatur tentang mekanisme dan ketentuan mutasi, serta perintah mutasi telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Mutasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui salah satu pemimpin atau kepala dinas, pejabat tinggi di masing-masing instansi pemerintah daerah. Mutasi telah menjadi hak yang dapat diperoleh bagi setiap PNS tanpa kecuali. Mutasi dijadikan sebagai pembinaan jabatan serta adaptasi menambah pengetahuan pada posisi yang baru bagi PNS yang mendapatkannya. Namun, dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai tersebut, seringkali PNS menyalahartikan mutasi sebagai ajang untuk memperebutkan jabatan sehingga menjadi kecurangan untuk mendapatkannya. Dalam peraturan pemerintah tersebut, tujuan mutasi atau pemindahan adalah dalam rangka mengembangkan dan pembinaan pegawai negeri sipil atau PNS. Pengembangan dan pembinaan PNS oleh BKPSDM Provinsi Kepri merupakan suatu sistem karir bagi para PNS. Dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksudkan pembinaan dengan sistem karir untuk pegawai negeri sipil atau PNS sangat diharuskan, karena sistem karir dapat dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting. Pembinaan pegawai negeri sipil atau PNS melalui sistem karir yang baik diharapkan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat membuat suatu sistem atau jenjang karir berjalan dengan baik sesuai dengan jalur yang ada, yaitu dengan melihat secara objektif pegawai yang layak untuk dibina. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem karir yang baik dan objektif akan dapat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja pegawai negeri sipil. Apabila hal itu terwujudkan, tentunya akan tercapai produktivitas yang sangat tinggi. Setiap pegawai negeri sipil atau PNS memiliki peluang dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kerjanya sampai di tingkat yang maksimal dan lebih dari itu. Setiap pegawai negeri sipil PNS juga ingin mendapatkan perlakuan yang objektif dalam penilaian sistem karir. Pada hakikatnya, melalui sistem karir, seorang pegawai negeri sipil atau PNS dapat naik pangkat maupun jabatan berdasarkan masa kerja, kecakapan, prestasi kerja. Kesetiaan mempunyai pengaruh besar dalam kenaikan pangkat maupun jabatan. Dalam prakteknya, masa kerja dapat memberikan kemahiran sehingga semakin lama seorang memiliki masa kerja yang lama, maka semakin cakap dan terampil orang tersebut di bidang pekerjaan yang ditanganinya. Bagaimana perencanaan dalam program mutasi yang dibuat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di provinsi? Sebenarnya kita angkatan dan promosi itu kita lebih ke
kalau perencanaan pengadaan pegawai itu beda nih, beda bidang. Tapi kalau bicara tentang mutasi dan promosi, itu kan kita tetap mengacu kepada peraturan PKN ya, peraturan PKN. Dan kita tetap menerapkan dengan prinsip sistem elit berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ya. Mutasi itu tadi yang Bu Eva sampaikan sesuai dengan aturan PKBKN nomor 15 2014. Itu kan ada mutasi masuk kan, seluruh mutasi keluar, mutasi OPD. Kalau untuk mutasi masuk ya kita ada persyaratan dari BKN dan juga ada persyaratan dari local wisdom kita, kebijakan dari daerah. Jadi semua itu harus dilengkapi. Situ nanti ada pertimbangan daripada pimpinan dari tim, baru nanti setelah pertimbangan dari tim dan pimpinan, setelah dianalisis dari sini, diberikan pertimbangan, setujui, baru proses promosi bisa dilaksanakan. Jadi kalau di promosi itu kita beda lagi. Kalau untuk jabatan tinggi pratama eselon 2 kepala dinas itu, nah untuk itu mereka kita masih menggunakan mekanisme namanya open bidding, seleksi terbuka, kan? Dan tetap mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi aturannya. Nah, kalau seleksi terbuka itu artinya siapa aja PNS di Kepri yang qualified untuk bisa mendaftar, dia daftar. Itu untuk promosi jabatan tinggi pratama kepala dinas. Nah, kalau untuk promosi setingkat eselon 3, eselon 4 atau jabatan fungsional, itu mekanismenya ada lagi. Kalau untuk fungsional itu namanya ada kenaikan jenjang ya, kenaikan jenjang, dan syarat ketentuannya ada lagi. Gitu. Kalau untuk eselon 3 dan 4, nah kita nanti memilah pegawai itu yang kinerjanya bagus, kemudian yang potensialnya tinggi. Kalau hasil asesmen centernya tuh ternyata dia bagus. Nah itu dari kami seleksi awalnya, kemudian kami usulkan ke namanya PPKPNS, kalau dulu namanya Baperjakat ya. Nah kita hanya memberikan data mentahnya nih, tapi pegawai yang akan kita promosikan itu yang memang track recordnya bagus, kinerjanya bagus, disiplinnya bagus, benar potensialnya bagus, untuk kita usulkan ke pimpinan. Nah itu untuk promosi, beda mutasi. Tadi kan jadi pertimbangan yang sama tadi dengan dari tim Baperjakat itu kita naikkan di situ ya, sesuai kualifikasinya harus sesuai. Misal dia pendidikannya apa gitu kan, itu pertimbangan seperti itu, pendidikannya apa, jabatannya sebelumnya apa, itu harus kita sampaikan ke pimpinan gitu, kepada tim itu gitu. Jadi kalau kita bicara efektivitas selama itu sesuai dengan rule-nya ya, proses mutasi tetap berjalan dengan baik gitu. Karena kan kita di sini juga terlepas dari syarat tadi, kita kan juga ada pengawasan dari internal pemerintah dalam hal ini inspektorat kan, jadi kita sesuai dengan rule-nya. Ya, ada SOP. Ada SOP-nya juga ada. Apakah ada faktor yang menghambat pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kepri? Faktor menghambat sejauh ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tyler mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara penelitian dengan informasi. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi akan disajikan dengan bentuk deskripsi menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Analisis. Perencanaan merupakan perumusan program yang tepat dalam pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pengembangan pegawai menurut Mangkunegara 2005 merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengembangan karyawan penting dilakukan dengan terencana dan berkesinambungan.
Pengembangan karyawan merupakan suatu investasi bagi perusahaan. Tentunya program pengembangan karyawan disusun dengan mekanisme yang ada di dalam organisasi dengan orientasi jangka lama. Pengembangan karyawan lebih terfokuskan pada pemahaman konsep dan pengembangan kemampuan serta kapasitas terhadap tuntutan-tuntutan yang akan dihadapi dengan perubahan yang cepat dan dinamis. Sehingga dalam pelaksanaan mutasi dalam rangka pengembangan karir diperlukan perencanaan yang matang. Sebelum melakukan mutasi, pegawai terlebih dahulu dibuat perencanaannya, penentuan tujuan serta kebutuhan mutasi pegawai tersebut. Prosedur yang ditetapkan berupa mekanisme program mutasi pegawai bagi instansi yang memerlukan pegawainya untuk dimutasi. Mulai dari mutasi bagi instansi, masing-masing instansi menganalisis kebutuhan serta menyeleksi pegawai yang akan dimutasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan mutasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan mutasi. Kesimpulan, efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai adalah suatu keadaan yang menunjukkan suatu keberhasilan dan dilaksanakannya suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian PNS guna memenuhi kebutuhan pegawai di unit atau bagian yang membutuhkan sebagai suatu pembinaan dan pengembangan karir untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebagai upaya peningkatan prestasi kerja pegawai. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dinilai berjalan efektif serta tidak terdapat adanya faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan mutasi.